ngedenger suara-suara yang bener-bener ngeganggu dan aneh gitu loh. Woi, pergi keluar setan. Hati-hati Ru, soalnya di kontrakanmu itu banyak kuntilanak. Wah, anjir. Aku lihat bayangan itu kayak gede, tinggi, bener-bener full. Makin bonyok, makin sakti. Selamat malam, perkenalkan saya Daga. Kami bertiga kuliah di Atmajaya Jogja. Saya angkatan 2013. Saya Mikel, saya angkatan 2016. Saya Luhung, angkatan 2018. Kami bertiga akan menceritakan tentang kisah horor kita di kontrakan Pak Jumari. Tepatnya di daerah Corongan, Jogja. Corongan, Maguwoharjo, Jogja. Kami akan menjelaskan situasi daerah kontrakannya dulu. Jadi kontrakan kami itu berada di jalan besar ya, tapi tidak di seberang di jalan besarnya persis. Jadi kita harus masuk sekitar 2 rumah ya, berjarak 2 rumah ke dalam. Nah, di jalan besarnya itu ada kuburan ya. Lalu di sampingnya ada sawah. Nah, dari 2 jarak rumah itu barulah ada kontrakan rumah kita. Seperti itu. Lalu di belakang kontrakan kami ada balong atau yang disebut kayak kolam pemancing atau empang gitu. Jadi kontrakan ini situasinya emang kelihatan lembab karena dikelilingi oleh perairan gitu juga. Lalu kesannya di kontrakan tuh gak sehoror yang kami pikirkan, tapi di suatu situasi ada rasa-rasa ya horor gitu lah, karena emang tempatnya juga lumayan terpencil. Dari jalan besar ya kira-kira sekitar 15 meteran kalau ke kontrakan kami lewati 2 rumah itu juga. Lalu juga di sana minim keramaian juga, jadi cocok lah untuk mahasiswa untuk misalnya ingin mencari situasi kontrakan yang sunyi begitu, yang rendah kebisingan. Jadi kita masuk di kontrakan itu tahun 2016 ya. Itu pada saat Mikel baru masuk kuliah. Waktu itu tuh kami berempat, ada 2 teman yang lain. Luhung belum masuk ke kontrakan kami. Masih kelas 3 SMA. SMA. Nah, kalau untuk pengalaman horornya untuk Daga sendiri, untuk aku, jadi sebenarnya aku orangnya nggak terlalu mikirin tentang horor ya. Jadi berusaha untuk tidak percaya dengan hal itu. Tapi ya gimana ya, kalau udah kejadian kan pasti shock juga gitu, kaget. Nah, kalau pengalaman aku di kontrakan itu sih yang paling sering itu ngedenger suara-suara yang bener-bener ngeganggu dan aneh gitu loh. Jadi sering banget waktu aku sendiri gitu kan, siang-siang biasanya tuh pasti aja ada suara ya, ketukan-ketukan kaca atau pintu belakang kayak gitu. Lalu sering banget kalau tidur siang pasti aja ketindihan. Jadi sampai bosen gitu, oh ini ketindihan, sampai sadar kayak gitu. Cuman kadang-kadang kaget juga tetap. Nah, lalu untuk cerita horor selanjutnya itu pernah sore-sore lagi ngerjain tugas di laptop. Keadaannya tuh ada temen sebenarnya di kamar aku itu, lagi berdua bareng ngerjain. Laptop ini yang kebuka cuman Microsoft Word sama Google Chrome untuk searching tugasnya kan. Nah, lalu lagi enak-enak kerjain, tiba-tiba ada suara lagu dari speaker aku itu kenceng banget, deng kayak gitu. Padahal cuma 2 detik. Nah, itu udah benar-benar kaget, udah nggak tahu lagi kenapa. Dicek di laptop tuh, padahal nggak ada apa-apa, serius nggak ada apa-apa. Itu benar-benar kaget, langsung matiin laptop, ngajak temen langsung udah keluar ya, cari kopi. Jadi kalau pengalaman aku sih ada 2 ya. Yang pertama tuh saya yang namanya mahasiswa kan suka begadang gitu loh, wajar lah. Jadi kondisinya tuh di kontrakan tuh sisa kami berdua, cuman saya sama teman saya yang namanya Ambruk. Nah,
saya tuh kan biasanya emang suka diemnya di kamarnya Ambro gitu kan, soalnya kalau di kamar sendiri tuh malas gitu mau ngapa-ngapain ya. Sebenarnya kalau saya main ke kamar Ambro kan ada teman ngobrol gitu loh, teman begadang juga. Terus abis itu kira-kira jam setengah 3 apa jam 3 gitu kan. Pertama saya acukan aja tuh kayak suara kuruk gitu kan. Saya kira tuh suara tokek gitu kan. Ya udah saya diemin aja. Habis itu udah 2 kali udah feeling nih, anjir apa nih, udah nggak bener kan. Terus aku udah bilang sama si Ambro, Bor, ini denger nggak suara apaan tadi? Dia sih ngedenger tapi udah mau gimana lagi cenah. Udahlah akhirnya aku sama si Ambro ini menguji nyali gitu lah, menguji tes mental gitu kan. Jadi aku sama Ambro tuh nyalain lampu, soalnya kan sebelumnya lampunya dimatiin kan, lampu ruang tengah itu loh dimatiin. Akhirnya aku sama si Ambro tuh memberanikan diri nyalain lampunya. Habis itu langsung ada si Ambro teriak-teriak gitu kan. Emang si Ambro memang orangnya rada-rada gimana ya, kayak gitulah, nalarnya kayaknya udah nggak ada gitu kan, Pantang. pede hidupnya. Jadi si Amber tuh langsung bilang teriak-teriak, woi pergi keluar setan. Jadi ya gitulah. Jadi jatuhnya ya sedikit horror komedi gitu lah, kalau di film genrenya horror komedi gitu. Ya habis itu udah nggak ada suara-suara lagi kan, soalnya kayaknya setan juga kalah saing sama si Ambro ini gitu. Terus yang kedua tuh, jadi posisi kamar saya tuh di deket pintu masuk. Jadi ini kamar gimana ya? Ini kamar saya. Nah depan ini tuh ada garasi. Nah di dekat garasi tuh ada pintu masuk gitu loh. Sebenarnya pintunya ada pintu masuknya di depan, tapi yang depan ini tuh emang jarang dibuka. Jadi kami itu masuknya lewat pintu garasi ini kan. Habis itu kok teman-teman saya tuh udah pada tidur gitu. Soalnya lampunya udah pada mati, sama lampu ruang tengah mati, lampu kamar-kamar teman saya mati. Biasanya kalau di kontrakan kan yang biasanya dinyalain kan cuma lampu kamar mandi kalau nggak salah. Sama lampu ini loh yang dekat kan, lampu ruang tengah sama lampu yang sini loh mas. Yang dekat pintu itu. Dan lampu yang dekat pintu itu selalu dinyalain, soalnya itu biar sedikit rada terang loh. Soalnya itu kan lampunya walaupun lampunya rada redup gitu ya, sebenarnya kan ada penerangan sedikit. Jadi kan kalau saya tidur tuh pasti lebih sering pintu saya itu dibuka gitu loh, nggak pernah jarang ditutup gitu. Ya, posisi saya tidur tiba-tiba kayak ada suara ini loh, kayak ada suara orang jalan gitu loh. Kayak suara jalan aja gitu, gedebuk. Sorry, gak apa-apa. Suara gedebuk gitu. Nah, saya kira kan ini teman saya kan. Nah jadi dekat kontrakan tuh ada kosan gitu loh, ada kosan namanya Joni, teman saya tuh. Nah saya kira si Joni ini yang jalan. Nah ternyata si Joni itu emang udah jam segituan tuh udah nggak beraktivitas gitu loh, udah tidur. Nah ini udah feelingnya bener kan. Habis itu saya balas lagi pakai tangan gitu, nonjok tembok, duk. Habis itu ada suara lagi, gedebuk. Ya udah, saya kan nyerah kan akhirnya. Udahlah ngalah aja lah, biarin aja. Akhirnya saya tidur karena ketakutan. Itulah cerita horor saya. Oh ya, sebelum ke cerita pengalamanku sendiri, aku bakal aku ini orangnya untuk pandangan ke yang horor-horor tuh itu kan bersifat tabu. Jadi aku orangnya sebenarnya cuek banget sama yang begituan. Tapi entah kenapa cuek sama yang begituan, tapi aku ngerasa kayak yang begituan ya patut patut dihargai juga ya. Mungkin itu kan sesuatu kepercayaan yang dipercaya oleh sedikit orang juga, dan mungkin juga toh semisal itu kejadian ya mau gimana lagi, itu kayak udah pengalaman kita sendiri gitu.
Awalnya emang saya cuek sama yang hal begituan. Mungkin cerita yang saya alami ini, apa kejadian saya alami ini mungkin lebih seram dari dua teman saya karena mungkin ini lebih sangat berinteraksi sama saya. Jadi untuk pengalamanku sebelumnya aku akan jelasin denah kontrakan. Jadi denah kontrakan ini ada 4 kamar. Nah, kamar aku tuh berada di pojokan. Nah, di pojokan yang dihimpit sama kamar mandi dan juga dapur. Nah, di kamarku ini ada jendela yang menghadap ke dapur. Nah, jendelanya ini bukan kaca polos biasa tapi yang bisa dibuka tutup. Nako. Nah, kalau di Jogja biasanya disebutnya kerapia. Untuk ceritanya, jadi aku lagi ngerjain tugas yang dimana ini deadline dan juga harus dikumpul paginya. Nah, waktu aku lagi ngerjain tugas, posisi di kontrakan tuh sepi. Cuman aku sendiri dan ditinggal teman-temanku nongkrong. Nah, terus di kontrakan selama aku ngerjain tugas mulai jam 10 sampai pagi. Nah, horornya tuh waktu di jam 2:30 pagi. Nah, lagi fokus-fokusnya ngerjain tugas, jam 2:30 pagi tiba-tiba ada suara barang ngelempar ke jendela kamarku. Dar! Kayak barang plastik itu, kaca, dek. Kaget aku. Terus tiba-tiba kayak mikir. Nah, di situ aku kepikiran mungkin karena aku karena lagi ngerjain tugas, jadi biar nggak ngantuk, aku nyetel musik keras-keras. Nah, mungkin penghuninya mungkin rada terganggu. Nah, di situ aku kayak terlintas kepikiran kayak ingin minta maaf gitu. Jadi pakai bahasa Jawa kayak kula nuwun, maaf ya kalau ganggu. Dari situ karena aku deadline jadi aku fokus lagi ngerjain. Pas lagi fokus lagi ngerjain tiba-tiba ada suara lagi. Nendang, kayak ada orang nendang barang gitu. Suaranya itu dari arah mana? Oh iya, itu dari arah dapur itu. Suaranya keras, tiba-tiba aku berhenti. Terus berhenti ngerjain tugas, istirahat sejenak gitulah. Mungkin aku kelelahan atau salah dengar. Mungkin juga halu. Nah, waktu aku rehat itu, aku memandang ke jendela kamarku. Tiba-tiba kayak aku ngelihat siluet gitu di jendelaku. Nah, karena lampu kamarku dan dapur juga sama-sama nyala, jadi kebayanglah jelasnya seperti apa siluetnya, bayangannya. Aku lihat bayangan itu kayak gede, tinggi, bener-bener full sejendela itu hampir ketutup bayangan hitam gitu. Asli kan? Jadi waktu aku lihat siluet itu merinding sih. Jadi aku kaget, terus cuman bisa kayak nge-freeze gitu ngelihat bayangan. Aku cuman bisa diem. Dan tiba-tiba aku buang muka, dan tiba-tiba bayangan itu udah nggak ada. Aku cuma bisa tarik napas, jadi aku masih kepikiran tugas ini belum selesai. Jadi aku lanjutin tugas itu sampai selesai, sampai paginya itu. Lalu untuk pengalaman kedua aku, Tunggu, tadi itu kan ada kayak barang-barang jatuh itu, kamu sempet ngecek nggak sih besoknya? Oh iya, itu habis ngerjain tugas. Masih pagi-pagi kan pasti ke kamar mandi dulu lah, pasti buang air kecil tuh. Tanpa nggak sengaja atau sampai aku juga memberanikan diri lihat ke dapur, ternyata emang barang-barang tuh berantakan. Jadi aku kayak berpikir itu kayak gak halu loh, karena bukan mungkin aku kelelahan tuh, itu kayak kepikiran tuh kayaknya itu
ini benar-benar real gitu. Berarti apa yang kulihat itu ternyata kayaknya real. Ya dari situ itu pengalaman paling serem sih selama aku hidup sampai sekarang. Dan kondisi dapur kita itu jarang banget sih ada tikus, malah nggak pernah lihat ada tikus di kontrakan. Mungkin juga kalau pikirku karena di kontrakan juga ada sumur sebenarnya di belakang itu. Tapi karena aku orangnya cuek, mungkin nggak kepikiran sih itu bakal vibe yang serem gitu. Tambah keeng lah kalau nama bahasa Sundanya mah, nambah suasana teh beki horor. Kalau keinget Jadi ingatnya film Jepang. Itu aja mikir yang lain-lain bangsat. Pengalaman keduanya sama, kondisi saya lagi ditinggal sama teman-teman. Karunya dia tinggal wae. Lagi sendiri di kontrakan. Waktu itu kontrakan melihara anjing. Anjingnya masih kecil, masih kayak baru lahir gitu. Namanya siapa? Namanya siapa lupa? Cibi ya? Oh ya Cibi. Nah, waktu itu malam, mungkin sekitar pukul jam 9, aku habis pulang kampus. Tiba-tiba si Cibi ini gak tau kenapa dia gerowok pintu aku, terus kayak suara anjing menggonggong au gitu, Tertolong gitu kan. au. Dan itu berlangsung lama terus menerus. Aku kayak udah kepikiran, ini ada apa nih, pasti ada sesuatu di luar yang membuat anjing ini takut. Di situ aku panik, aku langsung ngechat ini Mas Daga sama teman-temannya yang di kontrakan tuh suruh pada pulang. Itu sepanjang, dan itu bener-bener gak berhenti anjingnya gitu terus garuk-garuk pintuku terus. Aku pingin buka pintu juga gak berani, takutnya waktu buka pintu takutnya ada sesuatu gitu. Sugestinya udah jelek. Sugestinya udah jelek. Itu sih pengalaman keduanya. Lalu untuk pengalaman ketiganya, ini aku kejadian ini sama temanku. Nah, jadi pada malam hari temanku mau nugas bareng di kontrakanku. Nah, sekitar pukul jam 11 dia datang. Waktu dia datang, entah kenapa dia kayak panik gitu, ngetok-ngetok pintu depan. Duk, dak, cepet buka dak gitu. Sampai wah keras banget dan itu cepat duk. Terus aku panik kan, wah ini ada apa nih? Kenapa nih dia tiba-tiba kayak gitu, kontrakan tiba-tiba panik. Entah kenapa aku langsung tanyain, buka pintu langsung tanyain, ada kenapa? Udah dak, masuk dulu aja, nanti aku ceritain. Udah dia masuk kamarku, istirahat sejenak dulu, dia tenang dulu, lalu dia cerita. Namanya Alir. Dir, kenapa Lir? Tadi kok kelihatan panik banget. Iya tadi ini aku ngecium bau singkong apa ubi kebakar gitu. Aku bingung kan, apa yang membuat dia panik cuman gara-gara nyium bau ubi atau singkong kan. Terus dia cerita, kamu nggak tahu dah mitosnya kalau cium-cium kayak gitu tuh biasanya ada kehadiran sosok Mr. G katanya. Mr. G tuh ya harusnya tahu lah siapa yang besar gitu. Mr. G gitu Berbulu. Berbulu dan bertaring. Nah di situ aku kayak kurang percaya gitu kan. Masa sih tadi aku waktu buka pintu gak bau sesuatu. Nah dengan rasa penasaran yang tinggi, aku keluar, aku coba nyari bau itu. Ternyata bener ada. Dan itu pikirku kan mungkin nggak sengaja ada yang bakar ubi juga kan, tapi di sekitar kontrakan tuh nggak ada yang bakar sama sekali, dan bau itu tuh kayak deket banget. Itu posisi jam berapa? Pas jam 11 temanku datang itu, pas jam 11 datang itu, aku lupa harinya apa. Nah situ bau itu kayak deket banget dan nggak ada bau, dan nggak ada orang kayak bakar apa-apa. Terus aku mulai berpikir positif juga, mungkin ini kebawa angin atau apa gitu ya.
Tapi secara logika juga kayak nggak mungkin juga sih, soalnya baunya kuat banget. Pekat. Walaupun ke bawahnya juga nggak mungkin sepekat Itu wah kayak ada kayak kita lagi bakar ubi aja di depan gitu. Itu mah masuk kamar baunya tuh. Di depan rumah, di teras. Iya. Di teras. Yang biasa parkir motor itu kan. Itu gitu kayak aku mulai cuman pikiran positif lah, karena apalagi kita mau ngerjain tugas lagi kan. Udah Lid, masuk aja, kita ngerjain tugas ini, yang penting tugas ini selesai dulu. Penunggunya sih Anjing soal bisa kan. mungkin udah penunggunya, karena apa ya, kontrakan itu sebenarnya kalau secara apa ya, kalau misalnya aku lihat konten-konten horor yang lain tuh kayak tempat-tempat pelembapan emang kesukaan mereka gitu ya. Ya. Dan kontrakan kita tuh Belakangnya ditambah ada apa ya, Salon kontrakan kita gitu, gitu gitu. kayak tempatnya kayak udah cocok banget untuk mereka gitu. udah mata tersembunyi. Sembunyi. Sebelah kanannya sawah, sebelah kirinya balong. Udah Belakang ada sumur. kan. udah lembab banget, apalagi kamarku itu kayaknya udah paling lembab, udah ada kamar mandi, Berjamur. dapur. Nah, berjamur juga. Terus juga waktu ini katanya Mas Dega punya pengalaman yang ini ya, di dapur katanya ada yang gedor-gedor. Oh iya, di dapur kan ada 2 pintu, ada pintu besi itu yang ke arah sumur itu pintunya besi. Nah, kebiasaan tuh aku kan tidur siang, balik kuliah tuh langsung tidur siang, sering banget ketindihan. Nah, pas ketindihan ini kayak mimpi tapi kayak beneran juga. Tiba-tiba suara pintu belakang tuh keras banget kan, kaget langsung kebangun gitu. Pas kebangun ternyata emang bener pintu itu dipukul lagi gitu, jeder sekali lagi gitu. Itu udah panik banget, terus berusaha gimana ya, beraniin diri, dan bener aku coba buka, nggak ada apa-apa ternyata. Itu Nggak ada orang, nggak ada apa. Padahal kondisinya Mas Daga di waktu itu teh Sendiri siang-siang. Paling sering sih aku cuman suara-suara diganggu. Oh ya, aku ada pengalaman satu lagi. Jadi waktu itu teh nge-vape kan, temenku kan nge-vape, namanya Daru kan, temen kontrakan. Habis itu teh apa sih namanya teh, si vape-nya tuh udah nggak dipakai lagi loh si vape-nya teh. Terus ada meja kan, semua meja yang sebelah kulkas itu. Nah, di sebelah meja itu teh dia naruh si vape-nya teh, mulai dari peralatan ganti kapasnya, terus pokoknya peralatan dia nge-vape tuh dia taruh di situ aja, udah diletakin di situ kan semuanya. Nah, pada saat mau dipakai lagi, jadi ceritanya si vape-nya si temanku tuh udah nge-vape seminggu apa 2 minggu gitu kan. Pas mau dipakai lagi teh, si casan vape-nya teh ini gini Mas, tiba-tiba hilang. Dicari-cari Nggak ada, udah dicari, wah sampai kemana aja, di sampai kamarku di obrak-abrik juga udah nggak ada gitu. Setiap kamar udah dicari terus nggak ada pokoknya. Nah, ternyata dia ngechat saudaranya gitu loh, ngechat saudaranya yang ternyata aku juga baru tahu saudaranya tuh orang pinter, maksudnya orang yang bisa gitu loh, dalam tanda kutip ya. Pas ngechat gitu, si saudaranya tuh bilang, "Bro, coba cari di pojok-pojokan, soalnya si casan kita masih ada di rumah itu." Jadi si saudaranya bilang gitu. Ya ini mah percaya nggak percaya sih Mas ya. Akhirnya kami berempat tuh cari aja sampai ketemu gitu. Cari. Ternyata si barang ini teh udah ketemu. Nah, ketemunya tadi di kamar si Daru, pas di pojokan persis. Ketutupan ternyata ketutupan sama apa namanya? Kasur. Jadi kan dia kasur posisinya di sini. Pintu ini kasur kan. Nah, ketemunya di pojokan sini. Cuma kan udah apa sih? Kalau udah diobrak-abrik kamar dia juga, tapi nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ada lagi. Itu kamar Daru di mana? kamar mana? Kamar mana? Oh, pantesan. Yang kamar paling pojok itu ternyata. Nah, habis itu dia tiba-tiba kaget gitu loh, padahal lagi main HP kan, tiba-tiba kaget. Ya namanya kan emang dasar orang cuek kan ya. Habis itu dia bilang, "Hong, coba lihat lah chatnya." Aku lihat lah chatnya. Aku lihat chatnya tuh, jadi chatnya tuh kayak si Daru tuh bilang, "Mas, casannya udah ketemu, makasih ya," cenah. Habis itu tuh si saudaranya bilang, "Ya Ru, sama-sama." Habis bilang kayak gitu tuh si ini paling creepy pisan sih. Walaupun nggak terlalu horor sebenarnya. Saudaranya bilang kayak,
hati-hati Ru, soalnya di kontrakanmu itu banyak kuntilanak. Wah, anjir, kayak awalnya gitu. Kawan banyak, siapa yang nggak ini tuh nggak kaget. Dan dia juga ngejelasin kan di SMS-nya itu kalau kontrakan kita itu depannya ada sawah, terus ada deket kuburan juga kan. Ngejelasin dia, padahal nggak pernah kesini. Nggak pernah kesini. Nggak pernah tahu si saudaranya. Si saudaranya si Darutnya nggak pernah ke situ sama sekali. Dan si posisi saudaranya tuh kalau nggak salah tuh bukan di daerah DIY juga, bukan di Jogja si posisinya si saudaranya gitu. Kalau nggak salah ya. Ini creepy pisan eta mah asal. Ya nggak tahu ya namanya, ya katanya masih saudaranya si Darut itu emang disumputin dijadiin buat mainan gitu loh. Makanya si pesannya tuh pokoknya kalau menyimpan barang hati-hati aja, soalnya di sana tuh banyak. Udah mah dia tuh tahu plek kondisi kontrakan teh kayak gimana, situasinya kayak gimana, tahu plek si orang ini tuh, saudaranya Darut ini teh tahu. Depannya sawah, terus depannya lagi ada pohon pisang. Ya aku nanya kan, terus yang iseng aku, aing teh nanya mas, nanya kayak cobain dulu tanya di inilah di dapur, soalnya dapur teh tahu sendiri loh suasananya tuh paling mencekam gitu, pokoknya gak enak aja kalau di dapur teh, kayak hawanya beda. Rasa vibe-nya tuh kayak mungkin kayak karena di belakangnya ada itu sumur mungkin. Ya kan namanya sumur kan identik dengan yang hal-hal begituan. Yang penting jaga kesopanan ya. Kita kan merantau gitu kan. Kalau bisa bergaul dengan yang lain, dengan sekitar ya cobalah bergaul. Lalu kalau misalnya punya cerita-cerita kayak tadi yang nyeremin gitu, mendingan di sharing aja gitu antar teman-teman kontrakan, jadi biar kita tuh nggak kaget dan emang benar-benar mistis, bukan orang jahat kayak gitu. Kalau bisa bareng-bareng ngecek itu tuh mistis apa orang jahat, kan takutnya orang jahat gitu loh, jadi bisa bareng-bareng gitu ya, orang daya juga. Itu bisa dari aku. Kalau dari aku mungkin ini kan hal yang tabu ya, mungkin hal yang tabu dan sebagian orang mungkin nggak percaya. Tapi yang tadi benar katanya, untuk jaga kesopanan dan juga perilaku, apalagi untuk merantau, mungkin dijagalah, apalagi lingkungan yang seperti di Jogja kan mungkin dia sangat mengangkat sopan santun gitu kan. Seenggaknya hormatilah lingkungan yang ada di sana, jaga perilaku juga, sopan santunnya juga, karena kita nggak tahu apa yang ada di lingkungan sana gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan jelek juga mungkin dikurang-kurangi, yang biasanya di rumahnya mungkin suka teriak-teriak atau gimana, nah mungkin di sana rada dikurang-kurangi lah. Ya kalau dari saya sih nggak jauh beda dari teman-teman ya. Jadi ibarat peribahasa mah yang udah teman-teman sampaikan mah kayak di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung gitu, kayak apa sih? Ya harus bisa menghargai kearifan lokal, lebih bisa menghargai kearifan lokal. Semenjak tujuan kita di sana tuh kan di dunia belajar, mencari ilmu, nggak melakukan hal-hal yang aneh gitu kan, yang di luar dari tujuan kita. Who is it?